Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amina SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 24 Korea. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Hartono Bakti. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 24 Korea. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas sebelum supervisi mulai. Jadi percakapan pra-observasi ini dilakukan agar nantinya Bapak mempunyai persiapan awal agar Bapak bisa lebih siap dan untuk menampilkan yang terbaik dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Di sini kan Pak, saya malah memberikan beberapa pertanyaan. Iya, boleh. Jadi mengenai pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak? Tujuan pembelajaran yang akan kami lakukan itu yang pertama, melalui pengamatan produk makanan kemasan, harapannya peserta didik ini mampu mengetahui macam-macam zat aktif. Terus kemudian yang kedua, melalui pengamatan produk makanan kemasan tersebut, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis daripada zat aditif. Terus kemudian yang ketiga, melalui pengamatan produk makanan kemasan, peserta didik itu dapat mengetahui zat aditif yang alami dan buatan. Mengenai area pengembangan apa yang bisa Bapak? Untuk area pengembangannya itu dia dalam lingkup dalam segi pengetahuan, berikut lagi dengan segi keterampilan. Untuk di pengetahuannya, peserta didik ini diharapkan dapat menjelaskan definisi daripada zat aditif dengan benar. Terus kemudian peserta didik mampu atau dapat menganalisa perbedaan antara zat aditif alami dan buatan. Terus kemudian yang ketiga, peserta didik itu dapat menganalisis dampak negatif daripada bahan kimia yang disalahgunakan sebagai zat aditif pada makanan ataupun minuman yang ada. Jadi area pengembangan yang akan Bapak lakukan nanti yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Iya, untuk keterampilannya peserta didik ini dapat menentukan indikator ataupun yang akan dilakukan atau digunakan berupa uji produk makanan, ya. Diuji apakah dia itu makanan mengandung zat aditif alami ataupun buatan. Jadi selanjutnya rancangan pembelajaran apa yang akan Bapak lakukan? Untuk dalam rancangan pembelajarannya, perencanaannya nanti ini kita akan melaksanakan produk praktik baik dalam pembelajaran yang berupa secara berdiferensiasi, baik itu secara konten, proses dan produk. Kan di mana di sini diintegrasikan dengan sikap sosial dan emosional visual, sehingga dia dibagi dalam 3 kelompok gitu. Jadi rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan unsur KSE, keterampilan sosial dan emosional di dalam itu. Betul. Jadi selanjutnya media pembelajaran apa yang Bapak gunakan? Media pembelajaran yang digunakan itu mulai dari dengan menggunakan video atau handphone, ataupun nanti bisa juga menggunakan Chromebook, tergantung bagaimana fasilitas yang ada di shop. Terus kemudian berikutnya itu alat dan bahan yang digunakan itu berupa beberapa produk makanan kemasan, terus kemudian alat cuci ya berupa cairan daripada kunyit. Di sini pembelajaran yang akan Bapak lakukan, Bapak akan jadwalkan pada hari apa?
Ya, rencananya pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada jam pelajaran ketiga dan keempat. Bapak, jadi nanti di hari Sabtu pada jam pelajaran keempat, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Iya. Nanti setelah observasi di kelas dan mengenai pembelajaran yang Bapak lakukan, selanjutnya kita akan berkembang pada percakapan pasca observasi. Iya. Jadi, sebelum kita akhiri Pak, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan hari ini saya dibuat dapat mempersiapkan apa-apa saja bahan ataupun media pembelajaran yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran nanti. Kemudian juga terkait mengenai strategi ataupun cara yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas. Gitu. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya dalam kegiatan dalam percakapan pra observasi kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi di kelas dan kemudian nanti pada percakapan pasca observasi. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi di kelas dan pasca observasi. Bagaimana hari ini? Cerah? Coba kalau saya katakan kucis, kalian jawab smile. Ya. Kalian jawab smile. Jadi kalau kalian bilang smile, kalian harus tampilkan senyumnya kalian yang paling indah sesuai dengan suasana hatinya. Jelas ya? Kucis. Berarti ada yang betul-betul senyumnya cerah dan ada yang sedikit agak mendung, ya. Nah, jadi melewati hari itu harus dengan hati yang penuh ceria, tidak cerah, ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi zat aditif dan aditif, ya. Tapi di pertemuan selanjutnya itu baru kita masuk ke zat aditif, ya. Yang tidak hadir siapa? Hasan, Gerti, siapa lagi? 2 orang. Saya. Falsafah. Sakit. Panas. Panas. Nah, sekarang kalau kalian rasa panas, kira-kira di sini ada 2 minuman, ya, minuman segar, ya, 2 minuman segar. Ini rasan daripada air jeruk. Ya. Ini kalian sudah bisa baca sendiri. Pada saat panas seperti ini gerak, kira-kira kalian pilih yang mana? Pilih ini. Yang pilihnya angkat tangan. Wah, semuanya. Tidak ada yang pilih ini. Oh, kasihan mungkin ini tidak ada yang pilih, ya. Oke, kalau begitu saya memperlihatkan, ya. Silakan maju 2 orang sini, maju 2 orang. Maju 2 orang, 1 putra, 1 putri. Anugerah maju. Anugerah maju. Siapa 1? Siapa 1? Rifani, sini, Rifani. Ya, menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana. Oke.
coba pegang. Ini satu juga pegang. Pada anugerah saya kasih air berasal daripada jeruk, ya. Nah, ini setelah saja. Pasti ada nilai. Sama paketnya, nggak apa-apa, ada lebih ya. Nah, ini ada rasanya tidak? Ada ini? Semuanya memiliki rasa? Ah ya, oke. Semuanya memiliki rasa. Nah sekarang, ini tahu apa ini? Kunyit. Kunyit biasanya kalau di kehidupan sehari-hari digunakan sebagai apa? Masak ikan, apa lagi? Bikin nasi kuning. Bikin nasi kuning kan? Untuk apa? Nah, dikasih warna kuning kan? Kalau di ikan? Jadi kuning juga. Sama paketnya. Nggak apa-apa, ada lebih ya. Nah, ini ada rasanya tidak? Ada ini? Semuanya memiliki rasa? Ah ya, oke. Semuanya memiliki rasa. Nah sekarang, ini tahu apa ini? Kunyit. Kunyit biasanya kalau di kehidupan sehari-hari digunakan sebagai apa? Masak ikan, apa lagi? Bikin nasi kuning. Bikin nasi kuning kan? Untuk apa? Nah, dikasih warna kuning kan? Kalau di ikan? Jadi kuning juga. Oh gitu. Oke, nah sekarang kita lihat. Di sini kan sama-sama ada rasa, tapi kalian banyak pilih yang ini tadi kan? Oke. Sini kita lihat apakah dia berubah atau tidak. Kurang. Oh, mampet. Perhatikan baik-baik warnanya ya. Coba goncang, putar sedikit. Nah, sekarang perhatikan. Warna yang ini berubah dari asalnya? Tidak, tidak berubah. Ada yang warna kemerahan? Tidak ada. Ada yang kemerahan? Ada. Yang ini? Sekarang, ada yang kemerahan? Ada yang kemerahan? Ada? Oke. Di sini nanti kita bahas mengenai kenapa bisa terjadi ada perubahan dengan ingat, ya. Oke. Sebelum kali. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke. Adapun pada materi kali ini tujuan pembelajarannya kita yaitu kalian bisa menjelaskan mengenai definisi zat aditif, ya, mengenai definisi zat aditif. Terus kemudian yang kedua, perbedaan antara zat aditif buatan dengan yang alami. Terus kemudian yang ketiga itu kalian bisa menganalisis daripada penggunaan bahan kimia yang digunakan sebagai zat aditif pada kemasan makanan dengan minuman, ya.
2 dengan kelompok 3. Oke, di sini di LKPD-nya kalian buka. Oke, di LKPD yang saya bagikan, di situ kalian buka dan lihat langkah-langkahnya, ya. Nah, hasil yang akan kalian buat nanti akan ada 3 bentuk, ya. Nah, 3 bentuk. Jadi untuk di kelompok 1, ya, kelompok 1 kalian membuat peta konsep, peta konsep, ya. Terus kemudian di kelompok 2, ya, kelompok 2 kalian buat laporan, ya, laporan daripada hasil praktikumnya, ya. Oke, terus kemudian untuk yang kelompok ketiga, kalian membuat poster, ya, buat poster atau komik terkait mengenai semuanya ini terkait mengenai yang akan kita praktekkan atau materi kita, yaitu zat aditif alami ataupun oke. Untuk yang kelompok 2 alat bahannya silakan diambil. Kelompok 2. Yang kelompok 1 linknya sudah ada tadi. Silakan dilihat. Kelompok 3 di situ ada gambar-gambarnya, ya. Ada gambar-gambarnya. Nah, kalian baca-baca, lihat-lihat, terus kemudian kalian buat, ya. Iya, seperti ini, ya. Oke, jadi di sini sebentar di gambar-gambarnya ini kalian lihat. Kalau memang kalian merasa kurang, bisa silakan dengan menggunakan literasi video ini, ya, atau lewat Google. Ya. Oke, cukup? Ada yang mau ya? Nah, nomor 2. Langkah-langkahnya, langkah-langkahnya kan ada di sini, di LKPD. Apa yang kalian mau lakukan? Bahan-bahannya ini, ya. Terus kemudian itu larutan kunyit juga bawa ke sini, ya. Larutan kunyitnya sebagai indikatornya. Nah, gitu. Oke, mulai caranya dari. Nah, video ini sudah dilihat, oh iya, oke. Nah, peta konsep, kalau ini bagian peta konsepnya nanti ada penjelasan di depan. Itu kalau bikin badannya, dilihat nanti, terus kemudian bagaimana cara-caranya. Ya. Nah, oke. Kalian lihat dari sini, tapak yang penting poin-poinnya. Dan nanti yang poin-poin nantinya baru nanti masukkan di bagian atau peta konsep. Jelas? Ya. Buka dulu. Sabar. Judul kopi. Lalu buka satu. Sampai hancur banyak yang. Tidak. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2 kalau sudah sebentar alat rekamannya dibawa ke depan kembali, ya, dirapikan. Terus kemudian
kita siap-siap untuk tampilkan hasilnya kalian semua di depan ya masing-masing. Oke? Kalian siap? Oke. Ya oke. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok berapa mau tampil duluan? 3. Kelompok 3. Tepuk tangan. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan. Ya, di bawah hasil dari pekerjaan kelompoknya di depan sini. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dikelompokkan yaitu membuat komik. Di sini dapat kita lihat bahwa sosis mengandung asam lemak jenuh, bahan pengawet, warna buatan dan kadar garam tinggi. Ya silakan. Terus Di sini Oke. ada Lani dan di sini ada Edo. Yang ini bernama Siti. Baik, itulah hasil dari kelompok kami dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Persentase dari ketiga kelompok di mana ada yang menghasilkan produk dengan hasil dari kota konsep, laporan praktikum. Untuk laporan praktikumnya data pengamatannya tadi sudah ada, tinggal setelah ini nanti dibuatkan laporannya ya. Nah, mulai dari pendahuluan, pembahasannya, terus kemudian sampai di kesimpulan, gitu ya. Nah, untuk yang di kota konsep ya dibuat kembali dalam bentuk yang agak lebih besar, terus kemudian dikasih warna ya. Nah, sementara untuk yang poster atau komik itu bagusnya nanti ditempel di mading, terus kemudian dengan juga diwarnai hasilnya ya. Nah, supaya bagus dan cantik tampilannya. Oke, jadi kita berada pada akhir mata pelajaran kita ya. Siapa yang bisa simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Wah, banyak yang mau menyimpulkan. Ya, oke, kalau begitu dari Tasya. Ya, silakan Tasya, simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kelompok kami, ternyata dapat kami simpulkan bahwa zat adiktif buatan pada makanan ringan boleh dikonsumsi, yang penting tidak berlebihan. Iya, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok kami menyimpulkan dari mata pelajaran ini, dari hasil praktek yang kami lakukan, ternyata banyak produk makanan dan minuman yang berkemasan mengandung zat adiktif buatan dan itu berdampak buruk bagi kesehatan. Iya, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat kami simpulkan dari hasil kerja kami yaitu membuat konsep peta adalah zat aditif pada makanan dan minuman terdiri dari bahan alami dan buatan. Kalau dari bahan alami tidak berdampak bagi kesehatan, sementara yang dari bahan buatan atau kimia akan berdampak pada kesehatan, terutama dalam konsentrasi yang banyak. Betul ya. Jadi di bagian akhir dari SKPD-nya itu nanti kalian tulis tindakan di buku tugasnya, terus kemudian kalian kerjakan.
dan dikumpul di minggu depan. Jelas ya? Jelas. Itu akan dimasukkan dalam nilai tugas. Oke, jadi sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita, salah satu orang silakan pimpin untuk berdoa, baru kita bubar ya. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dan mulai. Doa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Aminah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 24 Koleran. Kali ini saya masih ditemani oleh para halkonografi. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi kelas. Jadi, Assalamualaikum Pak. Jadi pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bapak lakukan terus. Jadi izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Iya, silakan. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah melalui proses observasi dan yang sudah Bapak lakukan? Kalau udah dibandingkan dari hasil setelah adanya observasi di kelas itu saya dapat lebih matang dalam melaksanakan atau menunaikan tugas saya dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga prosesnya menjadi lebih lancar. Terus kemudian persiapan terkait mulai dari alat dan bahan, media pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan saya gunakan itu lebih bagus. Di area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan? Area pengembangannya karena dari awal kan siswa dibagi menjadi 3 kelompok seperti itu. Nah, setelah itu dengan metode secara berdiferensiasi hasilnya menjadi lebih bagus. Jadi menurut Bapak area pengembangan yang sudah Bapak lakukan sudah berhasil atau tidak? Untuk sejauh ini alhamdulillah sudah bagus, tapi memang ada beberapa kendala sedikit yang memang insya Allah di berikutnya lagi bisa dibenahi untuk dikembangkan. Mungkin Bapak menemui kendala dalam proses belajar Bapak. Iya, tapi tidak fatal, hanya berupa kendala-kendala mulai dari prosesnya, terus kemudian umpan balik bersama dengan siswa yang terjalin dengan bagus, itu saja yang perlu dibenahi lagi. Terus kemudian sarana dan prasarana yang ada, itu saja. Mengapa hal itu? Dari awal karena memang mengenai untuk sarana dan prasarana memang di sekolahnya kami ini memang masih butuh perlengkapan, walaupun kita sudah berusaha menggunakan media yang lain atau cara yang lain untuk meminimalisir kebutuhan alat dan bahan yang lebih banyak. Terus kemudian untuk dari segi siswanya, mungkin dari segi cara peserta didik ini dalam berkomunikasi, gaya komunikasi siswa yang memang atau peserta didik ini yang memang agak kurang, dan memang itu kalau dia sering ditunjuk untuk tampil di depan, saya rasa partisipasinya nanti itu akan lebih banyak. Penting sudah sering, karena memang nanti di akhir kurikulum 2013 kemarin baru mulai siswa sering kita tampilkan di depan untuk tampil secara mandiri. Ditambah lagi dengan adanya kurikulum Merdeka ini, alhamdulillah ternyata betul-betul memang
luar biasa dan sangat bagus hasil dari praktek baiknya. Jadi ada banyak yang dibaca dari penggunaan metode yang baru ya Pak. Betul. Iya. Iya. Mandiri dulu dong. Jadi untuk selanjutnya apa yang menjadi komitmen Bapak atau apa yang Bapak untuk rencanakan untuk tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjut karena dari hasil yang telah diuji cobakan tadi dan saya rasa tepat sasaran daripada sesuai dengan tujuan pembelajaran, hasil yang dicapai dengan cara metode atau cara berdiferensiasi proses sampai di produk ada hasilnya dengan begitu bervariatif. Ya saya harapkan, maksudnya saya mulai tekankan pada diri saya, mudah-mudahan di hampir semua pertemuan nanti di berikutnya di kelas-kelas lain saya bisa terapkan metode ini sehingga minat dan cara belajar daripada peserta didik ini tumbuh kembangnya lebih bagus. Jadi sesuai dengan perencanaan yang telah Bapak buat, semoga dapat terrealisasi, Bapak bisa menjadi pembelajaran. Iya. Jadi kapan perubahan ini akan Bapak lakukan? Mulai di pertemuan selanjutnya. Tapi setelah masuk di awal semester, Iya. Bapak, kita sudah berada di akhir dari semester lanjut. Iya. Untuk selanjutnya, saya sangat berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak luangkan di dalam kegiatan ini. Untuk selanjutnya, semoga jawaban-jawaban dari Bapaknya bisa terrealisasi. Amin. Sudah cukup sekian Pak. Oleh